Kasus penembakan G siswa SMKN 4 Semarang kini memasuki babak baru. Polisi menyebut pelaku telah diamankan. Jenazah G pun telah diekshumasi atau digali kembali untuk kepentingan penyidikan. Namun yang masih menjadi polemik adalah perbedaan kronologi versi Polrestabes Semarang dengan LBH Semarang. Lalu mana yang benar? Kepala Polrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar Rabu 27 November 2024 menyebut G meninggal ditembak oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin. Kronologinya Minggu 24 November pukul 1 dini hari. Robik melepaskan tembakan karena ingin melerai korban yang disebut sedang terlibat tawuran dengan kelompok lain. Robik melepaskan tembakan 2 kali. 2 tembakan itu melukai 3 orang yang semuanya siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, S, dan A. Tembakan pertama mengenai almarhum G. Korban menderita luka tembak di pinggul. Kemudian tembakan kedua dengan 1 peluru menyerempet A dan S. A luka di dada dan S luka tembak di tangan. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan mengklaim penembakan itu terekam kamera pemantau atau CCTV. Namun saat wartawan meminta polisi memutar video rekaman CCTV, Irwan menolak dengan alasan rekaman itu sebagai alat proses hukum. Adapun senjata yang digunakan Robik untuk menembak merupakan senjata api organik kepunyaannya. Kronologi polisi ini juga ditambah dengan kesaksian A, anak yang menjadi saksi tawuran. A mengaku diajak tawuran oleh G, ia menolak. A juga menyebut G minta tolong untuk diambilkan celurit panjang di rumah F, saksi lainnya. Sedangkan F yang mengaku tidak dekat dengan G menyebut menyetujui ajakan tawuran oleh G. Namun yang janggal saat F ditanya mengapa menerima ajakan G tawuran, F hanya menjawab singkat kalau ia mau tawuran karena diajak. Uraian panjang kronologi versi polisi ini berbeda dengan hasil investigasi LBH Semarang. LBH Semarang menyebut ketiga pelajar yakni G, S, dan A ditembak bukan karena sedang tawuran, melainkan karena kendaraan mereka menyerempet kendaraan Robik. Robik yang marah langsung menembak para pelajar tersebut. Direktur LBH Semarang Syamsuddin Arif menyebut tindakan itu sewenang-wenang. Polisi terkesan melakukan extrajudicial killing yang seolah-olah dibenarkan. Selain mengkritik penembakan, Arif juga mempertanyakan perbedaan keterangan antara polisi dengan guru, teman, dan tetangga para korban. Polisi menyebut 3 anak tersebut sebagai anggota gangster dan kreak atau pembuat onar. Padahal tetangga, teman, dan guru korban menilai G, S, dan A sebagai sosok yang baik, berprestasi, dan taat aturan. Ketiganya juga disebut tidak pernah tergabung dalam geng atau kelompok yang kerap melakukan aktivitas negatif seperti tawuran. Kalau sudah ada 2 versi begini, mana yang benar, mana yang logis dan tidak? Pembuktiannya bisa jadi dari proses ekshumasi jenazah G yang sudah dilakukan pada Jumat lalu. Usai ekshumasi, Polda Jateng menjanjikan jika kasus ini akan diproses secara transparan. Kita harus transparan, ya. Siapa yang berbuat, dan memang kalau itu ada tindakan yang salah, dia harus tanggung jawab. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan ekshumasi yang dipimpin oleh Pak Kabid Humas, nanti akan beri penjelasan bagaimana prosesnya. Prinsipnya kita akan transparan, proses jalan terus sampai di peradilan. Adapun polisi pelaku penembakan Aibda Robik Zainuddin sudah ditahan atau berada dalam penempatan khusus selama 20 hari penyelidikan, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu pihak keluarga korban G yang meninggal ditembak Aibda Robik sudah melapor ke Polda Jateng pada Selasa 26 November. Dari uraian semua ini, publik menanti kelanjutan kasus ini, bagaimana hasil ekshumasi, mana kronologi yang benar, dan bagaimana proses hukum selanjutnya.